Teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini, saya Ibu Wiwi akan menyampaikan materi yang kedua pada pertemuan kita yang kedua, yaitu tugasku sebagai citra Allah. Teman-teman, silakan mengamati gambar yang sudah saya sajikan saat ini. Semua gambar saya ambil dari Google. Gambar-gambar tersebut tentu saya ambil tidak sembarang ambil ya. Jadi saya mengambil tentu ada maknanya. Jadi teman-teman silakan mengamati gambar-gambar tersebut. Yang pertama ini, yang kedua ini, ketiga ini, yang keempat ini, dan yang terakhir ini. Teman-teman tentu bisa melihat, silakan diamati sejenak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kita mampu menyatakan syukur akan panggilan dan tugas kita sebagai citra Allah. Yang kedua, kita percaya diri untuk menampilkan diri kita sesuai dengan keunikan kita sebagai citra Allah. Ingat bahwa minggu lalu kita sudah belajar kita adalah citra Allah, imago Dei, ciptaan Tuhan yang unik dan spesial. Yang ketiga, menyebutkan contoh kasus kondisi yang memprihatinkan dari tindakan manusia yang bertentangan dengan keberadaannya sebagai citra Allah. Yang keempat, menganalisis contoh kasus kondisi yang memprihatinkan dari tindakan manusia yang bertentangan dengan keberadaannya sebagai citra Allah. Selanjutnya, merumuskan ajaran kitab suci diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 30 tentang panggilan dan tugas manusia sebagai citra Allah. Selanjutnya, memberi contoh tindakan manusia yang sesuai dengan kehendak Allah dan keberadaan diri manusia sebagai citra Allah. Yang terakhir, kita diajak untuk bisa menyusun refleksi secara tertulis tentang pengalaman kita dalam bertindak sebagai citra Allah. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Teman-teman, saya di sini seharusnya menampilkan video, tetapi video itu cukup lama. Nanti teman-teman silakan lihat video itu di akhir ya. Lihat video itu di akhir. Video itu sudah sering diputar di mana-mana. Mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat. Saya juga sering kali memutar dan maknanya memang sangat mendalam. Nanti teman-teman silakan lihat ya. Nah, mari kita lihat gambar di bawah ini. Ini teman-teman bisa melihat gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Gambar 1 orang buang sampah. Ironi ya, ironi sekali. Di sini ada orang, ada petugas oranye, tim orange itu sedang membersihkan dan mereka sebenarnya tidak mudah untuk membersihkan sampah seperti ini. Tetapi justru ada orang yang pada saat bersamaan membuang sampah. Lalu ini kebakaran hutan, petugas pemadam kebakaran sedang berusaha untuk memadamkan api yang ada di hutan dan kita lihat alangkah menyedihkan sekali. Nah, ini yang lucu teman-teman. Ini di sini ada gambar mobil. Pakaiannya pun rapi, tetapi ternyata untuk membuang sampah pun tidak bisa membuang sampah pada tempatnya. Dan ini sangat memalukan ya. Kelihatan dari pakaiannya kelihatan bahwa dia orang terdidik, tapi ternyata dia membuang sampah sembarangan. Apakah kita juga seperti itu? Memalukan ya. Nah, ini yang keempat adalah ketika waktu itu kebakaran di Australia ya, kangurunya, ada hewan-hewan kecil, koala dan sebagainya itu akhirnya datang ke pemukiman rakyat karena tempat mereka habis. Dan itu sangat menyedihkan ya. Selanjutnya kita lihat ini adalah gambar penggundulan hutan. Lalu ini bisa kita rasakan di Jakarta, ini adalah gambar polusi udara, bagaimana udara di kota-kota besar itu seperti ini. Ya. Dan yang selanjutnya ini ekstrim. Mungkin ada yang pernah melihat di mana ini adalah polusi udara dan ini luar biasa ya dampaknya bagi kesehatan manusia termasuk makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan di sini ada gambar penambangan liar. Ini tertutup oleh video saya. Ini kalau kita lihat di sini nanti lama-lama bisa habis dan longsor ketika datang musim hujan. Teman-teman, inilah gambar-gambar yang kalau kita lihat cukup menyedihkan. Keprihatinan kita akan kondisi di sekitar kita. Padahal ingat, pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan bahwa manusia harus
menjadi berkat bagi semua yang ada di dunia ini. Tapi ini yang melakukan siapa? Itu kan pertanyaannya. Coba. Apa pendapatmu tentang tindakan pada gambar di atas? Mengapa manusia melakukan hal tersebut? Karena semua tadi dilakukan oleh manusia. Silakan teman-teman tanya pada diri sendiri. Kok bisa ya buang sampah sembarangan? Padahal manusia punya akal budi, ya kan? Punya kehendak bebas, punya hati nurani. 3 hal, 3 karunia yang dimiliki manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Tapi justru punya akal budi malah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan akal budi. Itu ya, tidak sesuai dengan hati nurani dan sebagainya. Apa seharusnya tugas manusia sebagai citra Allah? Apa sih? Gitu kan, kita sudah bahas minggu lalu, manusia adalah imago Dei, citra Allah, serupa dan segambar dengan Allah, tidak sama dengan Allah, tetapi di dalam diri manusia ada gambaran Allah. Dan manusia sebagai citra Allah harusnya menunjukkan bahwa Allah itu baik, karena memang Allah baik, sangat baik, gitu kan. Nah, kita diciptakan sebagai citra Allah dengan 3 karunia tadi, dengan kespesialan kita dibanding makhluk lainnya. Kita punya tugas. Tugasnya apa? Nah, kita menarik tugas dari bacaan kitab gereja, dan juga saya ambil dari ensiklik Laudato Si artikel 84 sampai 85. Masih ingat ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan seisinya, alam semesta ini, dan Tuhan berfirman pada siapa? Pada manusia. Kita lihat teman-teman bersama-sama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, mari kita lihat poinnya. Kita ingatkan kembali, manusia di sini diulang lagi, diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Kita ini adalah Allah. Tugasnya apa? Supaya mereka ini manusia, supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak yang merayap di bumi. Berkuasa di sini, ya, berkuasa di sini bukan berarti manusia sewenang-wenang, tetapi justru manusia diminta untuk mengasihi, mengelola alam ini dengan kasih sayang. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, berulang-ulang dikatakan bahwa kita ini imago Dei, gambar Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, memberkati manusia ya, lalu Allah berfirman kepada manusia, berarti Allah sudah berfirman kepada kita. Ini tugasnya, 1, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, 1. 2, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Kuasailah ikan-ikan di laut, burung di udara, dan seluruh binatang. Jadi kita diminta untuk mengelola, menguasai bumi, menguasainya dengan baik, bukan sewenang-wenang.
Ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Lihat lagi, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan berbiji dan pohon yang ada buahnya diberikan menjadi makanan kita. Dan bagi makhluk lain diberikan tumbuhan yang hijau untuk menjadi makanannya. Ya, teman-teman, penting, disinilah tugas manusia. Dan Tuhan sudah memberkati, sudah diberi berkah, sudah diberi tugas, maka mestinya dijalankan dengan sepenuh hati. Inilah tugas itu. Ini menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Kita lanjut pada Laudato Si. Nah, Laudato Si, ya, Laudato Si adalah ensiklik surat Bapak Paus Fransiskus kepada kita semua tentang perawatan rumah kita bersama. Apa rumah kita? Siapa yang menjadi rumah kita? Yang menjadi rumah kita adalah bumi. Bumi adalah tempat tinggal kita, bukan? Nah, itulah bumi menjadi tempat tinggal kita. Maka di sini yang diambil adalah artikel nomor 84. Pesan setiap makhluk dalam harmoni seluruh ciptaan. Penegasan kita bahwa manusia adalah gambar Allah. Tidak boleh membuat kita lupa bahwa setiap makhluk memiliki fungsi sendiri dan tidak ada satupun yang berlebihan. Seluruh alam semesta material adalah bahasa cinta Allah, kasih sayangnya yang tak terbatas bagi kita. Ada tanah, ada air, ada gunung, semuanya ibarat belayan Allah. Sejarah persahabatan kita masing-masing dengan Allah selalu terkait dengan tempat-tempat tertentu yang mendapat makna yang sangat pribadi bagi kita. Kita semua ingat tempat-tempat dengan kenangan yang penuh berkat bagi kita. Pasti ya, ketika masa kecil kita misalnya kayak Bu Wiwi itu dari desa, maka kita mengingat betul alam yang sejuk, gunung-gunung, udara yang dingin gitu ya. Itu menjadi, kalau misalkan saya pulang ke kampung halaman, itu menjadi sangat bermakna. Maka kita lihat lagi, orang yang telah dibesarkan, nih contohnya, orang yang telah dibesarkan di wilayah pegunungan atau yang sebagai anak duduk minum di pinggir kali atau bermain di lapangan desanya, ketika kembali ke tempat itu dia menemukan kembali identitas dirinya sendiri. Itulah ya. Jadi, maka apa? Maka tekanannya adalah pada ini tadi, setiap makhluk itu punya fungsi sendiri, tidak ada yang berlebihan. Ingat, punya fungsi, berarti apa? Berarti ya hewan, berarti ya tumbuhan, berarti ciptaan Allah yang lainnya di dalam semesta ini. Nah, termasuk juga manusia, maka itu harus dijaga secara keseimbangan agar tetap harmoni. Harmoni itu selaras ya, nadanya kalau orang menyanyi, ada alat musik dan sebagainya itu indah tetap. Kalau kamu belajar IPA, maka ada yang namanya, apa itu, saya lupa. Ada yang namanya rantai makanan. Ibarat kalau salah satu di antara itu hilang, maka musnahlah. Bagaimana rantai makanan itu bisa seimbang? Sulit. Ya. Laudato Si artikel yang ke-85. Allah telah menulis sebuah buku yang indah, yang huruf-hurufnya adalah banyaknya makhluk di alam semesta. Para uskup Kanada dengan tepat menggarisbawahi bahwa tiada makhluk yang dikecualikan dari pernyataan diri Allah itu. Dari pemandangan yang paling luas sampai ke bentuk kehidupan yang terkecil, alam adalah sumber keheranan dan kekaguman yang terus-menerus. Kita lanjutkan. Jadi ini mau mengatakan bahwa semua yang diciptakan itu adalah indah. Semua Tuhan yang Tuhan ciptakan itu semua bukan lagi. Ini tadi lanjutannya wahyu ilahi yang terus-menerus ya. Para uskup Jepang dari pihak mereka mengingatkan kita akan sesuatu yang sangat menarik. Ini perlu kita garis bawahi. Mendengarkan setiap makhluk menyanyikan himne keberadaannya adalah hidup dengan sukacita dalam kasih Allah dan pengharapan. Ini penekanannya. Mendengarkan setiap makhluk menyanyikan himne keberadaannya adalah hidup dengan sukacita dalam kasih Allah dan dalam pengharapan.
Menatap karya ciptaan itu memungkinkan kita untuk menemukan pesan Allah bagi kita di dalam segala-galanya. Nah, ini penting teman-teman. Finding God in all, ya, menemukan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita melihat orang miskin, kita menemukan Tuhan. Ketika kita melihat pohon yang hijau, kita menemukan Tuhan. Ketika kita melihat burung yang berkicau, kita menemukan Tuhan. Ketika kita melihat matahari bersinar atau orang tersenyum, kita juga menemukan Tuhan, betapa Tuhan itu baik kepada semua ciptaannya. Di sini kita lihat lagi, karena bagi orang beriman menatap dunia ciptaan adalah mendengarkan pesan, mendengarkan suara yang paradoksal dan hening. Kita dapat mengatakan bahwa di samping wahyu yang sesungguhnya yang terkandung dalam kitab suci, ada pula pernyataan ilahi dalam sinar matahari dan dalam jatuhnya malam. Sudah saya katakan, ya. Jadi selain kita punya ajaran kitab suci yang tertulis, ya kan? Bahkan ketika kita melihat matahari pun itu Tuhan sedang ngomong sama kita. Itu loh matahari yang indah Tuhan kasih. Itu loh udara yang sejuk Tuhan kasih. Itu loh pohon-pohon yang sejuk, yang indah, yang sepoi-sepoi sehingga ada angin dan sebagainya. Burung yang berkicau gitu, ya. Dengan memperhatikan lingkungan sekitar, dengan memperhatikan pernyataan ini, teman-teman, kita belajar untuk melihat diri kita sendiri dalam hubungan kita dengan semua makhluk lain. Sekali lagi, kita diajak untuk tidak egois. Jadi kita tidak hanya memikirkan saya sebagai manusia, bagaimana keberlangsungan hidup saya, tetapi kita juga diajak untuk melihat makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Ya, jadi jangan ketika ketemu kucing ditendang, ya kan? Iseng dan sebagainya. Ketika ketemu bunga yang indah asal main dicabut, gitu. Ya, saya mengungkapkan diri dalam mengungkapkan dunia. Saya menemukan kesucian saya sendiri ketika saya berusaha mengartikan kesucian dunia. Inilah tulisan Bapak Paulus, pesan supaya kita merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Jadi sudah dua, ya, ajaran gereja. Untuk kita renungkan. Kitab suci menegaskan keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Ingat, saya ulang lagi, imago Dei, kamu adalah citra Allah, ciptaan yang unik dan spesial, dan kamu punya 3 karunia yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil dan diberi tugas. Jadi kita diberi tugas, dipanggil secara khusus untuk 1, beranak cucu, bertambah banyak. 2, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Dan menguasai ciptaan Allah yang lainnya. Menguasai bukan berarti bertindak sewenang-wenang, justru harus mengelola sebaik mungkin, melestarikannya. Panggilan yang agung itu perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang dikehendaki oleh Allah sendiri, yakni keselamatan secara utuh dan terpadu. Tidak hanya menyangkut diri sendiri, tetapi juga erat kaitannya dengan ciptaan Allah sendiri. Lagi-lagi Bu Iwi ingatkan bahwa manusia tidak boleh bersikap sewenang-wenang atas kuasa yang sudah Tuhan kasih tadi untuk menguasai bumi. Tetapi harus menjaga alam semesta ini dengan baik, gitu ya. Kuasa yang diberikan Allah itu sifatnya terbatas. Manusia tidak dapat menjalankan tugasnya melebihi kekuasaan dan batasan yang diberikan oleh Allah. Manusia perlu menjalankan tugas secara bijak dan demi kemuliaan Allah serta kebahagiaan manusia sendiri. Maka catatannya, ya teman-teman, sesungguhnya egoisme, keserakahan, sikap acuh tak acuh terhadap kerusakan ciptaan Allah itu adalah musuh kita. Yang harus kita hindari itu 1, sikap egois. 2, sikap serakah. Maka kita lihat tadi ada penggundulan hutan, buang sampah seenaknya, nggak peduli, ya, dengan lingkungan, sikap tidak peduli dan sebagainya, itu Tuhan tidak suka. Itu, ya. Nah, terakhir, saatnya kita mulai mengembangkan ketaatan kepada Allah, sikap bertanggung jawab, dan berupaya menampilkan kecitraan Allah sendiri sebagai pencipta dan pemelihara melalui apa? Melalui kata dan perbuatan kita.
Bukan dengan sikap yang dapat menghancurkan dan menguasai. Bukan dengan ketika kita menemukan hewan, misalnya ada kucing, kita main tendang, kita main apa gitu ya, main iseng, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dimulai dengan melakukan apa? Hal-hal yang kecil. Teman-teman bisa menghargai, teman-teman bisa melaksanakan tugasnya sebagai citra Allah. Satu, dengan menanam bunga, dengan melakukan gerakan penghijauan, dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi ya. Jadi tidak sulit bukan? Ya, maka silakan dilaksanakan. Semoga kita semua belajar menjadi pribadi-pribadi citra Allah yang mampu menjalankan tugasnya dengan. Nah, berikut Ibu Wiwi berikan tugas. Yang pertama, buatlah refleksi tentang tugas manusia sebagai citra Allah di dalam buku catatan teman-teman ya. Jadi ditulis saja, nanti Bu Wiwi akan lampirkan contoh refleksi. Untuk memudahkan menulis refleksi, terdapat panduan pertanyaan. Yang pertama, apa saja tugas manusia di bumi sebagai citra Allah? Silakan direnungkan tugasmu sebagai seorang pelajar, sebagai anak seusiamu, tugasmu sebagai citra Allah itu apa ya? Amatilah sekitarmu, mengapa masih banyak orang yang menderita? Tadi kita lihat ya, ada orang yang kena banjir, ada yang kena longsor, ada yang mengalami ya karena tinggal di Jakarta ada pencemaran udara, air, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, apakah manusia sudah melakukan tugasnya dengan baik sebagai citra Allah gitu ya? Yang terakhir, apa yang seharusnya dilakukan manusia sebagai wujud tanggung jawab sebagai citra Allah? Kita kan sudah diciptakan, kita adalah imago Dei, gambaran Tuhan, kita melaksanakan tugas. Nah, apakah tugas-tugas itu kita kerjakan dengan baik? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tidak usah dijawab secara satu-satu, tapi dijawab secara utuh. Jadi dalam paragraf teman-teman silakan jawab itu, lalu dikaitkan dengan pengalaman teman-teman. Dan terbentuklah atau jadilah sebuah refleksi. Ini ada petunjuk mengerjakan tugas. Dibaca dulu bila belum paham materinya, ulangi secara terus-menerus, lalu jawablah panduan tersebut di dalam hatimu, tulislah refleksinya dalam bentuk paragraf ya, kurang lebih 4 paragraf. Refleksi ditulis di buku catatan agama, ditulis dengan rapi tanpa coret-coret. Yang suka menghias boleh dihias, lalu setelah itu dipoto dengan jelas dan diupload di Google Classroom. Batas waktu pengumpulannya kapan? Besok, hari Rabu, pukul 15. Begitu ya, nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan boleh tanya langsung kepada Ibu Wiwi, kontak di nomor Ibu Wiwi. Ini adalah contoh refleksi, nanti juga saya akan lampirkan ya teman-teman di Google Classroom, teman-teman bisa lihat. Nah, terima kasih, sampai ketemu di pelajaran yang selanjutnya. Kiranya teman-teman dapat mengambil makna dari pelajaran kita pada hari ini. Thank you, God bless you, bye.